Shalom kids, good morning. How are you today kids? Nah, hari ini anak-anak kita akan mulai lagi belajar tematik 1B di hari yang baru. Nah, as usual, before we start the lesson today, we want to pray together. Fold your hands and close your eyes. Kasih sikap yang terbaik karena kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Kami boleh belajar dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus berkati ya supaya pembelajaran kami hari ini berjalan dengan baik dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan berkati Miss Lia yang akan menyampaikan materi pembelajaran. Tuhan berkati kami semua supaya kami dengar-dengaran dan bisa belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke anak-anak, prepare your book tematik 1B and open page 22. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, Miss Lia mau jelaskan dulu sesuatu. Jadi, hari ini Miss Lia di briefing sama kepala sekolah Miss Lia, karena kepala sekolah Miss Lia habis diberitahu dan diberitahu juga sama kepala dinas pendidikan bahwa ketika COVID-19 ini kita kan masih beda dari kemana. Jadi untuk buku kita tidak membahas semua buku. Jadi nanti di dalam buku ini terhitung hari ini dan seterusnya Miss Lia hanya akan membahas hal-hal yang penting saja. Kalau yang kurang terlalu penting Miss Lia akan bahas tapi hanya sekilas dan tidak perlu dikumpul PR-nya, tugasnya ya. Jadi nanti akan Miss Lia beritahu halaman berapa saja yang tidak perlu dikerjakan dan halaman berapa saja yang tidak perlu dikirim dan halaman berapa saja yang harus dikirim ya. Jadi terhitung hari ini dan seterusnya kita akan membahas hal-hal yang penting sekali di buku ini. Jadi yang bukan tidak penting ya, tapi kurang sedikit penting kita skip ya nak, supaya bukunya selesai dan kalian dapat materi 1B ini dengan tuntas ya. Nah, di halaman 22 nak, lihat dulu ya, ini kan Miss Lia lipat. Kenapa? Karena di halaman 22 dan 23 kita hanya akan membahas saja. Kalau yang 22 kan kalian hanya memberi tanda checklist saja, jadi tidak apa-apa dikerjakan. Kalau 23 ini buat latihan di rumah ya. Tapi 22 dan 23 tidak perlu dikumpulkan ya, karena Miss Lia hanya akan membahas secara lisan. Oke, Miss Lia baca simak bukunya ya nak. Dino jarang berolahraga. Dino jarang berolahraga. Tubuh Dino mudah lelah. Saat diajak berlari, Dino tidak kuat. Berolahraga sangat penting. Berolahraga harus dilakukan dengan teratur. Berolahraga menyehatkan tubuh, otot, dan jantung kita menjadi kuat. Nah, intinya kalau berolahraga itu membuat tubuh menjadi sehat, otot menjadi kuat, jantung menjadi kuat ya. Tapi ketika kita malas berolahraga, itu akan membuat badan kita menjadi sakit. Nah, sekarang di bagian bawahnya kalian isi ya, tak beri tanda checklist atau silang untuk pernyataan yang sesuai dengan bacaan dan silang untuk pernyataan yang tidak sesuai. Nomor 1, tubuh Dino sehat karena malas berolahraga. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena tubuh itu tidak mungkin sehat kalau nggak suka olahraga ya kan. Yang kedua, jantung menjadi kuat bila kita berolahraga. Betul atau salah? Betul. Kenapa? Checklist. Karena ketika kita berolahraga jantung kita menjadi sehat. Yang ketiga, kita tidak perlu berolahraga dengan teratur. Benar atau salah? Salah. Olahraga itu harus dilakukan dengan teratur. Yang keempat, berolahraga termasuk cara kita merawat tubuh. Benar atau salah? Ya, benar. Kenapa? Karena ketika kita berolahraga berarti kita menjaga kesehatan tubuh kita dan itu cara kita merawat tubuh kita. Yang kelima, merawat tubuh termasuk sikap bersyukur kepada Tuhan. Benar atau salah? Benar. Beri tanda checklist. Oke. Yang itu sudah kalian kerjakan. Boleh dilipat nak, dilipat kayak misalnya begini. Artinya yang dilipat ini tidak perlu dikumpulkan ya. Jadi mama tidak perlu foto bagian ini. Jadi dilipat biar mama tahu. Oh, nanti kalau mama tanya, kenapa dilipat? Iya ma, kata Miss Lia, untuk bagian ini tidak perlu dikumpul ya. Oke, yang halaman 23 ini dilipat juga. Ini Miss Lia skip. Kenapa? Karena kita hanya mencari kata yang berkaitan dengan olahraga. Miss, kalau aku kerjain boleh? Boleh.
ketika kita meminum air putih setelah kita lelah berolahraga. Kebanyakan orang-orang kalau sudah capek, udah berkeringat, dia minumnya bukan air putih hangat, tapi minumnya air es. Nah, itu kurang baik ya. Nah, sekarang di bagian bawahnya kalian boleh lingkari ya. Nah, di sini kita mau melingkari beberapa makanan dan minuman yang boleh dinikmati pada saat setelah sesudah olahraga. Setelah olahraga boleh minum es sirup? Tidak boleh, jadi tidak usah dilingkari. Setelah olahraga boleh minum air putih? Boleh, lingkari. Setelah olahraga boleh makan buah jeruk? Boleh, lingkari. Setelah olahraga boleh minum teh panas? Boleh, lingkari, karena dia menambah stamina tubuh. Lalu setelah olahraga boleh makan semangka? Boleh, karena buah, lingkari. Lalu setelah olahraga boleh minum soda? Tidak boleh, jadi dibiarkan saja. Nah, yang bagian 24 ini tidak perlu difoto ya nak, jadi dilipat lagi kayak yang saya bilang tadi. Sekarang selanjutnya di halaman 25. Nah, di halaman 25 di sini kita hanya akan memberi tanda checklist dan tanda silang ya. Sebenarnya sama aja nak, yang ini sebenarnya sama seperti yang Miss Lia bahas tadi barusan di sini. Ya, bedanya yang ini dilingkari, tapi yang ini diberi tanda checklist. Jadi yang ini kita skip saja, ya. Ini tidak perlu dikerjakan. Nah, kalau di bagian bawahnya kalian tidak boleh menulis, boleh tidak, ya. Ini Miss Lia hanya bahas secara lisan. Jadi di sini ada 4 gambar. Miss Lia mau jelaskan, Miss Lia menceritakan, kalian boleh tulis. Yang pertama, Dino pulang setelah berolahraga. Ya, Dino pulang setelah berolahraga. Dino meletakkan, di gambar kedua, Dino meletakkan baju kotor di tempatnya. Lalu, oh bukan, Misya ralat. Yang pertama, Dino pulang setelah berolahraga. Gambar yang kedua, Dino melepas bajunya. Yang ketiga, Dino meletakkan baju kotor di tempatnya. Dan yang keempat, Dino meminum air putih setelah berolahraga. Nah, jadi di 4 gambar ini menceritakan Dino yang baru pulang berolahraga. Ya, kalian tidak usah tulis juga tidak apa-apa. Nah, jadi dengan tulis aja. Dino pulang setelah berolahraga. Lalu Dino melepaskan baju kotornya dan Dino meletakkannya di tempat kotor gitu ya. Biasanya kan mama di rumah punya ember kotor buat baju kotor dan ember yang bersih gitu ya. Nah, lalu setelah olahraga Dino minum air putih. Nah, anak-anak, jadi pentingnya berolahraga adalah dia membuat tubuh, jantung, dan otot kita menjadi sehat. Ketika kita malas bergerak, malas berolahraga, kita akan mudah terserang penyakit. Nah, setelah berolahraga juga sangat baik kalau kita minum air putih hangat, buah-buahan, susu dan teh itu boleh. Kenapa? Karena dia menjaga stamina tubuh. Tapi tidak disarankan untuk minum air es atau soda. Oke? Nah, jadi anak-anak coba dilipat bukunya halaman 22, 23, 24, dan 25. Ya, khusus di halaman 25 itu Miss Lia skip, hanya Miss Lia bahas saja, jadi kalian tidak perlu kerjakan. Miss kalau mau dikerjain boleh nggak? Boleh. Oke? Sekarang kita buka di halaman 26. Nah, 26 ini kan PJOK, nah ini kita skip. Lalu di 27 ini kita hanya menebalkan saja. Jadi ini tidak kita bahas ya, Miss Lia skip. Oke, sekarang kita buka di halaman 28. Oke, kalau ini kita mau kerjakan. Oke, coba ya disimak bukunya halaman 28. Rukun bermain bulu tangkis. Syifa, Yuda, dan Lana berteman. Syifa, Yuda, dan Lana tidak pernah bertengkar. Minggu pagi, Lana dan Yuda bermain ke rumah Syifa. Syifa mengajak bermain bulu tangkis. Syifa punya 2 buah raket. Syifa, Yuda, dan Lana bermain bergantian. Syifa, Yuda, dan Lana rukun bermain bulu tangkis. Nah, ketika kalian bermain bersama teman, misalnya udah sering kali bilang, tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh bertengkar, harus bergantian, saling menghargai, saling menghormati, dan hidup rukun. Seperti apa yang dilakukan Syifa, Lana, dan Yuda. Mereka bermain bertiga, tapi raket
tidak akan bicara keras. Benar atau salah? Benar. Checklist. Kalau sama teman biar rukun nggak boleh bicara keras ya. Lalu berikutnya nomor 2. Aku dan teman aku tidak akan bertengkar. Benar atau salah? Benar. Checklist. Kalau sama teman nggak boleh bertengkar ya kan. Nomor 3. Aku dan temanku mengejek bila teman berbuat salah. Benar atau salah? Salah. Nggak boleh mengejek kalau temannya salah ya. Tapi dibiarkan saja, tidak perlu disilang. Nomor 4. Aku tidak akan meminjamkan raket kepada teman. Benar atau salah? Salah. Maksud sama temennya gak suka berbagi sih? Dibiarkan saja. Nomor 5. Aku rukun saat bermain. Benar atau salah? Benar. Oke. Nah anak-anak ini boleh dilipat juga. Ini gak perlu dikirim ya. Misalnya hanya bahas ini dilipat. Nih. Oke. Sekarang misalnya bahas di halaman 29. Nah anak-anak coba lihat di bagian paling atas. Di situ ada 2 buah gambar ya. Tapi di 2 buah gambar itu ada gambar yang berbeda sekali. Yang pertama ada Badi dan Yuda sedang bermain. Tapi coba kalian perhatikan baik-baik gambarnya. Masa di situ Badi dan Yuda bertengkar ketika bermain hanya berdua? Benar atau salah sih sikap mereka? Tidak benar ya, salah ya. Kenapa? Karena mereka bermainnya bertengkar, nggak rukun. Tapi coba anak-anak lihat yang di situ nomor 2. Di situ ada sekumpulan anak yang bermain di sebuah taman. Lebih dari 2 orang. Tapi apakah mereka bertengkar? Tidak. Mereka sangat rukun, ya kan? Nah, jadi yang manakah yang harus kita tiru, nak? Yang gambar pertama atau gambar kedua? Yang gambar kedua ya, karena mereka bermain secara rukun walaupun jumlah temannya sangat banyak. Jadi mereka tidak bertengkar, ya. Nah, yang gambar pertama, Badi dan Yuda ini tidak boleh ditiru nih. Kenapa? Karena mereka bertengkar. Padahal mereka temanan, sahabat baik. Jadi kalau kita lagi bermain tidak boleh bertengkar ya, nak. Oke. Sekarang lihat di bawahnya nih, rukun dan tidak rukun. Misalnya akan baca teks bacaan ini, kalian simak. Rukun dan tidak rukun. Rukun membuat hidup nyaman. Kita punya banyak teman karena hidup rukun. Dimanapun kita selalu senang. Hidup rukun membuat hidup tidak nyaman. Hidup tidak rukun membuat hidup tidak nyaman. Anak yang suka bertengkar akan dijauhi teman. Nah, dengar baik-baik. Ketika kalian bermain di sekolah nanti, terus kalian orangnya suka berantem, suka mukul teman, suka mengejek teman, bikin temannya marah. Apakah punya teman? Tidak akan ada anak atau teman kamu yang mau berteman sama kamu. Jadi, kalau kalian mau punya banyak sekali teman, kalian harus hidup rukun, tidak boleh bertengkar, saling menghargai, saling menghormati supaya hidup kalian nyaman, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, anak-anak, di halaman berikutnya, di situ, lihat ya, di situ ada sebuah gambar nih ya. Ini akan masuk ke dalam penjumlahan yang halaman 30 sampai 32. Inilah yang baru dikirim ke Miss Lia. Dengar. Jadi, Miss Lia ulangi sebelum Miss Lia lanjut. Halaman 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 tidak perlu dikirim ke Miss Lia. Tapi yang dikirim itu halaman 30, 31, dan 32. Oke, nah tugasnya ngapain nih? Miss Lia hanya akan bahas 2 gambar ini, selebihnya kalian kerjakan sendiri ya. Yang pertama, di buku kalian sudah ada 2 kotak kosong. Betul atau betul? Betul ya. Oke, 2 kotak kosong ini kita harus tulis angkanya sesuai dengan gambar. Jadi di gambar pertama ada 2 anak laki-laki yang sedang bermain bulu tangkis. Nah, tapi mereka ini memiliki banyak sekali kok yang sudah terjatuh di bawah. Kok itu dibagi menjadi 2 warna, ada yang berwarna kuning dan berwarna putih. Sekarang coba anak-anak hitung dulu, ada berapa banyak kok yang berwarna kuning? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Yang besar simpan di kepala, yang kecil simpan di tangan. Oke, 5-nya kalau di kepala ini 5. Lalu 3-nya di jari. Setelah 5, 6, 7, 8. Oke, berarti jumlah semua kok yang ada di bawah ada berapa? 8. Yang kedua, di sini bikin lagi. Di situ ada kotak kosong karena di situ ada anak-anak yang sedang bermain ya. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita mengisinya? Kalian lihat, di situ ada sekumpulan anak yang bermain di dalam lingkaran dan di luar lingkaran. Kita hitung dulu anak-anak yang bermain di dalam lingkaran ya. Kita hitung. 1, 2, 3, dan 4. Betul. Berarti anak-anak yang bermain di dalam lingkaran ada 4 orang. Sekarang yang di luar lingkaran ada berapa ya? 1 dan 2. Nah, berarti bagaimana cara menghitungnya? Yang besar di kepala, taruh 4 di sini. Lalu yang 2 di mana, Miss? Di jari. Hitung setelah 4, 5, 6. Jadi total semua anak yang sedang bermain ada 6 orang. Nah, anak-anak, untuk halaman 31 sampai 32 nih ya, kalian kerjakan sendiri. Ini bukan PR, ini PS ya. Jadi halaman 31 sampai 32 kerjakan sendiri, dibaca soalnya. Oke? Kalau sudah halaman 30, 31, 32 kirim ke Miss Lia. Paham? Oke. Terima kasih anak-anak buat hari ini. Pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa terus jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, rajin makan buah-buahan dan sayur supaya kalian tetap sehat, dan jangan lupa ya berdoa kepada Tuhan supaya bangsa dan Indonesia kita tetap terjaga dari COVID-19. Oke anak-anak, thank you for today. God bless you kids.